rekan-rekan elektronika Bali. Hari ini saya akan membuat mixer rakitan. Tapi yang rakitannya sebenarnya rakitan kabel aja sih. Di sini ada kabel XLR sepanjang 1,5 meter, ada mikrofon dan ada sound card. Dan ada juga monitor Samsung dan monitor komputer. Untuk aplikasi di mixer rakitan ini, sebenarnya ini bukan mixer rakitan sih, tapi ini sudah merupakan mixer digital yang ada di sound card yang harus terkoneksi dengan sebuah software atau DAW atau Digital Audio Workstation. Dan ini sangat lumrah digunakan di dunia audio recording. Nah, yang kalian dengar ini adalah suara asli saya yang saya rekam di HP ya. Nah, untuk suara yang terproses di software ini akan kita dengarkan bersama. Pertama, kita add track dulu. Misal inputnya di input 1. Nah, ini udah input 1 ya. Cek ini udah masuk audionya, sinyal audionya sudah masuk di input 1. Kita akan add track. Lalu di sini ada fasilitas monitor. Cek. Nah, ini udah masuk. Ini sudah masuk audionya di DAW-nya atau software-nya. Nah, ini ada mixernya dan ini bisa dikatakan sebagai mixer digital. Ya. Dan ini bukan mixer rakitan sih, tapi memang sudah ada fasilitasnya di sebuah software DAW apapun, dari baik itu di Cubase, Pro Tools, Studio One, dan lain sebagainya. Nah, ini fasilitasnya. Nah, sebelum mengoperasikan ini, kita bisa setting dulu sound card-nya ya di studio setup-nya. Nah, kita bisa setting control panel. Kita bisa cek berapa sample rate dan buffer size dan juga latensinya. Di sini saya gunakan 162.000 sample rate-nya atau sekitar 192 kHz. Dan buffer setnya 256. Untuk 256 sendiri itu latensinya sangat kecil ya. Ini input latensi sekitar 3,583 milisecond. Outputnya 3,583 milisecond pada sample rate 192.000. Nah, bagaimana kalau kita turunkan ini? Kita pakai ke bumper size standar 48.000 Hz. Ternyata latensinya semakin besar. Nah, mungkin rekan-rekan bisa mendengar ada sedikit delay antara speaker dan suara dari bibir saya. Nah, ini kita bisa lihat sample rate-nya 11,896. Dan kalau diakali juga bisa, untuk mengecilkannya kita bisa atur di sini lagi ke yang lebih kecil. Namun saya jarang gunakan ini karena akan mempengaruhi hasil proses audio yang dihasilkan. Jadi saya akan ubah di sini saja. Saya pakai ke sample rate 192.000. Nah, sudah masuk. Jadi di sini saya coba di 256. Ya, 192.000 buffer size 256. Ini hanya bisa digunakan di sound card tertentu ya. Misal di Focusrite generasi kedua, generasi ketiga itu sudah bisa. Ataupun merek-merek lainnya yang sudah support 192.000 Hz sample rate.
kita kembali ke mixer setelah kita berbicara tentang sample rate. Nah, saya akan cek ya. Nah, ini saya cek sinyal sudah masuk tanpa delay. Ini tombol monitornya. Nah, ini adalah suara asli saya yang belum terproses atau belum termasuk belum masuk ke mixer dari Cubase-nya. Kita tekan ini akan terdengar suara kita di sound. Cek. Nah, kita akan proses audionya. Nah, di sini ada equalizer ya. Kita bisa coba dulu cek. Nah, itu low-nya besar ya, sampai dengung. Nah, cek. Nah, ini udah masuk ya. Kita enaknya pakai software atau DAW dalam sebuah mixer. Nah, kita bisa insert efek sesuka kita ya. Efek-efek ini sesuka kita bisa keluarkan. Kita bisa pakai C. Misal saya pakai delay ya. Delay 1. Nah, itu contohnya. Kita juga bisa insert efek-efek lainnya. Misal saya akan kasih reverb. Cek 1 cek. Kita bisa atur di sini. Cek. Kita bisa gunakan secara bersamaan. Cek. Nah, ada lagi satu ketentuan. Kalau kita menggunakan mixer ini yang katanya mixer rakitan, bagi saya sih ini bukan mixer rakitan, tapi memang fasilitas dari softwarenya. Ini ada namanya audio performance atau kita tekan F12. Nah, di sini ada load CPU kita. Kalau ini sampai merah, yang hijau ini sampai merah, berarti komputer kita atau CPU kita sudah bekerja dengan maksimal. Jadi efek-efek yang lain sudah tidak bisa dipaksakan. Cek. Nah, untuk di sini komputernya saya pakai saya pakai sampel itulah Core i3 dengan memori 12 GB. C. Kita juga bisa tambah efek lainnya, misal saya tambah kompresor. Cek. Ya, layaknya sebuah mixer digital, gitu, fasilitasnya ada di sini semua. Cek. Ya, coba kompresor. Kita coba kompresor cek. Nah, ini sudah ada terkompresi ya. Cek. 1. Kita matikan dulu efeknya. Nah, efek apapun bisa. Jadi kita bisa cek di mixernya. Nah, ini mixer sama seperti layaknya mixer biasa, mixer analog, semua ada fader juga ada. Ini equalizer juga ada. Efek juga ada send rate-nya juga, semua sama. Cuma ya itu. Nah, kualitas suara terbaiknya bisa diproses jika sound cardnya berkualitas, lalu spek komputernya juga mendukung. Dan satu lagi, dengan menggunakan software, terutama software yang bajakan, sewaktu-waktu bisa error, jadi bisa jadi akan membuat masalah saat kita menggunakan ini sebagai mixer digital. Oke, demikian tutorial singkatnya. Semoga bermanfaat. Salam Elektronika Bali.